Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi dan keadaan yang baik ya. Nah adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Batu Karang bersama Kakak Nanda. Namun sebelum beribadah, kita jangan lupa untuk mandi dulu ya. Mandi yang bersih, sikat gigi, dan berpakaian dengan rapi. Jika sudah, baru deh kita mulai ibadahnya. Kalau belum, videonya di-pause dulu, baru nanti kita sama-sama ibadah. Nah, untuk adik-adik yang sudah berpakaian dan mandi, kita akan mulai ibadahnya. Namun kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh hadir dalam kondisi tubuh yang sehat dan bahagia. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami dapat beroleh berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yuk sama-sama kita bernyanyi dulu untuk Tuhan. Kakak Nanda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang kelaparan setelah lelah bermain. Ia pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang masak makanan favoritnya. Ya, bubur ayam. Yummy. Ibu, aku lapar. Dan ibu berkata, sabar ya, sebentar lagi matang. Jadi, tunggu sampai buburnya hangat. Saat ibunya pergi, ia cepat-cepat mengambil mangkuk dan menuangkan bubur yang masih panas ke dalam mangkuk. Tanpa berdoa ataupun menunggu, ia langsung melahapnya. Hap! Wah, panas!
Ia menangis dengan kencang, dan bubur di dalam mangkuknya pun terlepas dari tangan dan tumpah. Mangkuknya pun pecah. Ibunya datang menghampiri dan berkata, "Ada apa?" Sambil menangis, si anak bilang, "Aku lapar dan aku gak sabar ingin makan bubur itu, Bu. Tapi panas." Ibunya berkata, "Aduh, Nak, buburnya kan baru matang. Ibu hanya minta kamu tunggu sebentar saja agar bubur menjadi hangat. Kamu tidak dengar-dengaran sih. Kan jadi sakit mulutnya. Buburnya juga jatuh." Duh, lihat video tadi kan ya adik-adik, kasihan ya anak kecil tadi, kesakitan mulutnya karena kepanasan makan bubur yang panas. Coba aja dia lebih sabar sedikit ya, pasti nggak akan sakit. Nah, Kakak Nanda hari ini juga akan cerita mengenai Raja Saul yang sebenarnya kejadiannya sama seperti anak kecil tadi. Tetapi bukan Raja Saul yang makan bubur ya. Tapi Raja Saul yang gak sabaran juga nih sama kayak anak kecil tadi. Nah, kejadiannya waktu itu orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Tetapi sebelum berperang, orang Israel bagus nih adik-adik. Dia harus berdoa dulu dan mempersembahkan korban bakaran. Tapi yang harus mempersembahkan korban bakaran saat itu adalah Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel saat itu bilang nih ke Raja Saul, "Raja Saul, tunggu ya 7 hari. Nanti saya akan berdoa dan mempersembahkan korban bakaran." Jadi Saul saat itu diminta menunggu 7 hari nih sama Nabi Samuel. Nah, saat itu kalau kita baca ya adik-adik di 1 Samuel 13 ayat 6, 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua batu, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Wah, terlihat memang kondisi orang-orang Israel sedang terjepit ya adik-adik ya, karena kondisinya kondisi perang. Saat itu mereka orang-orang Israel lari ketakutan karena dikejar sama orang Filistin. Dia tuh sebenarnya mau perang, cuman dia harus berdoa dulu. Tapi Nabi Samuel gak datang-datang juga, kan soalnya harusnya Nabi Samuel yang mempersembahkan korban bakaran ya. Tapi udah 7 hari belum datang-datang juga nih. Yuk baca ayat selanjutnya. 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya ampun, padahal Nabi Samuel udah bilang untuk tunggu Nabi Samuel dulu. Jangan mempersembahkan korban bakaran sebelum Nabi Samuel datang. Raja Saul gak sabaran. Dia gak sabaran. Jadi akhirnya Raja Saul yang mempersembahkan korban bakaran. Kalau lihat tadi adik-adik yang anak kecil tadi kan kasih alasan tuh ke mamanya, "Aku lapar mah," katanya gitu ya adik-adik. Nah, ini kira-kira apa ya alasannya Raja Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri? Yuk kita baca ayat selanjutnya. "Tetapi," kata Samuel, "apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul,
karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah, adik-adik, Raja Saul juga memiliki alasan yang sama seperti anak kecil tadi ya adik-adik ya. Tetapi harusnya ya tidak boleh dilakukan karena kan sudah dibilangin. Anak kecil tadi dibilangin tunggu supaya buburnya hangat dulu. Nah, Raja Saul juga dibilangin tunggu 7 hari saat Nabi Samuel datang. Keduanya sama-sama nggak sabaran. Nah, kalau anak kecil tadi akibatnya adalah mulutnya panas, kepanasan karena makan bubur yang panas-panas gitu ya. Nah, kira-kira Raja Saul ini akibatnya apa ya? Yuk kita baca ayat selanjutnya di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Oke, adik-adik, udah terlihat sekarang sifat tidak sabar itu tidak disukai sebenarnya sama Tuhan Yesus. Sebenarnya orang-orang yang di sekitar kita juga sama, tidak menyukai sifat yang gak sabaran. Jadi kalau kata Tuhan, kita itu harus panjang sabar ya adik-adik ya, harus sabar. Jadinya kalau misalnya diminta untuk menunggu, tunggulah sesuai waktu yang telah ditentukan. Kadang-kadang kita emang suka nggak sabaran sih, sifat manusia memang seperti itu. Tetapi yuk kita coba untuk merubah sikap kita menjadi lebih sabar. Boleh ya adik-adik ya. Nah sekarang Kakak Nanda tahu ada beberapa adik-adik yang sudah mulai sekolah tatap muka offline ya adik-adik. Tapi dibatasi kan, ada yang waktunya cuman 2 jam atau waktunya cuman 4 jam. Kayaknya kurang nih. Nah, adik-adik sabar karena nanti saat pandemi ini berakhir, pasti sekolahnya akan di-open lagi, dibuka lagi. Sekolah minggu juga sama. Adik-adik sabar ya. Nanti pasti ada suatu waktu kita akan bertemu kembali. Jadi, bisa nyanyi lagi di gereja, bisa dengar firman Tuhan lagi di gereja, bisa ketemu teman-teman semua di gereja. Gitu ya adik-adik. Nah, Kakak Nanda punya ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan di slide selanjutnya ini ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oke adik-adik, sudah akhir dari ibadah ini, Kakak Nanda harap adik-adik dapat mempraktekkan sifat sabar itu ke sesama. Mulai dari sekarang ya. Yuk kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Kakak Nanda undang adik-adik untuk tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kalau kami sudah diingatkan untuk sifat yang kami miliki, yaitu kesabaran. Tuhan, teruslah tingkatkan kesabaran kami dari hari ke hari dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik, karena Tuhan Yesus pasti akan sediakan yang terbaik untuk kami semua.
Tuhan Yesus kiranya berikan kesehatan untuk kami dan kedua orang tua kami, serta keluarga kami, sehingga nanti kami dapat berkumpul bersama-sama kembali di gereja untuk beribadah bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami terima seluruh berkat yang berasal daripada Tuhan, dan kami akan mempraktekkan dan membagikannya ke orang-orang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.